Pemirsa, adanya wabah COVID-19 yang menyebabkan pembatasan berkumpul hingga pemberlakuan karantina wilayah di sejumlah negara berdampak besar bagi Bali. Bahkan diperkirakan sejutaan tenaga kerja di Bali yang bergerak di sektor pariwisata terdampak dan mengalami penurunan kesejahteraan. Menurut Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, M. Setiawan Santoso, jika merujuk pada survei yang sudah dilakukan terkait jumlah tenaga kerja, melambatnya sektor pariwisata di Bali pasca wabah COVID-19 membuat pendapatan sekitar 1.285.000 orang terdampak. Rinciannya sebanyak 300.000 tenaga kerja di sektor hotel dan restoran, 550.000 tenaga kerja di sektor perdagangan, dan 75.000 tenaga kerja di sektor transportasi. Selain itu, sejalan dengan menurunnya aktivitas di sektor terkait pariwisata, terjadi pula pemberhentian proses produksi dan distribusi untuk sektor industri yang selama ini menyerap tenaga kerja 360.000 orang. Diperkirakan aktivitas sektor industri akan melambat 50% sepanjang 2020, sehingga berpotensi menurunkan bonus karyawannya. Jika kondisi kelesuan ini terjadi selama 3 bulan, penurunan pendapatan terjadi sebanyak 25%. Dan jika kondisi ini berlanjut, diperkirakan akan ada perusahaan, hotel, yang tutup sehingga yang terjadi mereka akan bekerja di sektor informal atau bahkan tidak bekerja. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, pada bulan Agustus 2019, tingkat pengangguran sangat rendah, yaitu 1,5%, dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor informal mencapai 50% dari total tenaga kerja. Sehingga ke depan diperkirakan tingkat pengangguran akan meningkat mencapai 2%, dengan jumlah tenaga kerja di sektor informal akan lebih banyak dari kondisi saat ini. Sementara itu, tingkat kesejahteraan yang paling terdampak adalah mereka yang berada di sektor informal. Sektor ini hidupnya tergantung pada aktivitas di sektor formal dan tergantung pula pada tingkat pendapatan konsumen. Keluarga yang bekerja di sektor informal sangat rentan terhadap tingkat kesejahteraan sehingga dapat jatuh ke dalam golongan keluarga miskin. Angka kemiskinan diperkirakan akan meningkat dari 3,6 menjadi 3,8 sampai 4%. Khususnya terjadi pada keluarga yang kepala keluarganya merupakan pekerja sektor informal 50%, di bidang akmamin, perdagangan, dan transportasi dengan total 30%. Untuk itu pemerintah telah melakukan antisipasi dengan mengeluarkan program jaring pengaman sosial. Dari sisi keuangan, Bank Indonesia dan OJK telah berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengantisipasi permasalahan yang dihadapi agar sektor industri bisa tetap berjalan dan menyerap tenaga kerja dengan mengeluarkan kebijakan insentif perpajakan. Pemerintah memberikan penghapusan pajak penghasilan untuk industri khususnya industri kecil dengan penghasilan di bawah 200 juta. Pemerintah juga memberikan insentif kredit usaha rakyat KUR berupa penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua jenis KUR bagi usaha yang terdampak COVID-19. Upaya ini dilakukan agar COVID-19 tidak membawa dampak yang mendalam bagi penurunan kesejahteraan masyarakat Bali. Cita Maya, Bali Post melaporkan.